Masa orientasi siswa atau MOS sudah menjadi bagian dari kehidupan pelajar di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan bagi mereka yang baru memasuki jenjang sekolah menengah pendidikan seperti sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Saat memasuki universitas, istilah MOS berubah menjadi ospek atau orientasi studi dan pengenalan kampus. Sayang, belakangan image MOS dan ospek lebih identik sebagai ajang penyiksaan fisik dan mental bagi siswa baru alias bentuk perpeloncoan. Di masa-masa ini, siswa, mahasiswa, dan para orang tua kerap dibuat stres dan cemas, bukannya senang masuk diterima di sekolah atau kampus baru. Hampir setiap ajang MOS dan ospek pada masa penerimaan siswa baru, baik dari mulai SMP, SMA, atau kuliah, memiliki gaya-gaya mirip militer, yakni berupa siksaan fisik dan mental. Dengan alasan klise, semua bentuk penyiksaan fisik dan mental ini ditujukan untuk membuat siswa atau mahasiswa menjadi lebih kuat, akrab, tahan banting, bermental baja, sukses di masa depan, dan seterusnya. Padahal kenyataannya, banyak juga orang yang tidak mengikuti ospek, justru mental, kepribadian, masa depannya jauh lebih baik dan teruji. Lalu sejak kapankah kegiatan semacam MOS atau ospek ini ada di Indonesia? Bila dilihat ke belakang sejarah MOS atau ospek ini, ternyata sudah ada sejak zaman kolonial dulu. Tepatnya di Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia tahun 1898 hingga 1927. Pada masa itu, para siswa baru yang kebanyakan diantaranya merupakan kaum pedagang Tionghoa dan kaum pribumi harus menjadi anak buah si kakak kelas yang sebagian besar merupakan bangsa kolonial. Salah satu diantaranya adalah harus membersihkan ruangan para senior. Dan hal seperti ini terus berlanjut pada masa Geneeskundige Hogeschool atau GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran di tahun 1927 hingga 1942. Stovia dan GHS adalah sekolah yang kemudian menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI di Salemba. Pada masa GHS ini, kegiatan tersebut menjadi lebih formal, meskipun masih bersifat sukarela. Istilah yang digunakan pada saat itu adalah ongroening atau membuat tidak hijau lagi, yang artinya para senior bermaksud untuk mendewasakan si anak baru tersebut. Ketika sudah merdeka pun, proses ini masih dilanjutkan, bahkan sampai sekarang. Setelah era tahun 50-an, kegiatan ini dibuat lebih wajib. Sayangnya, kegiatan ini malah menimbulkan kesan semakin tidak mendidik dan hanya menjadi ajang kepuasan si kakak kelas, yang biasanya menjadi bagian pemelonco, seringkali orang-orang yang kurang kerjaan, yang membuatnya semakin berkesan tidak mendidik. Bentuk perkenalannya pun lebih ke bentuk yang kurang mendidik dan hanya untuk lucu-lucuan. Seperti si anak baru harus menggunakan aksesoris yang terlihat lucu, mencoret-coret wajah, memakai dandanan serba aneh, memakai atribut konyol, dan sebagainya. Kegiatan yang biasanya dibuat oleh para panitia senior, para mahasiswa baru ini diminta untuk membawa barang-barang aneh, meminta tanda tangan para senior, dibentak oleh para senior, dan beberapa diantaranya diisi oleh berbagai kegiatan atau hukuman fisik jika dirasa si mahasiswa baru ini melanggar. Anehnya, meski banyak ditentang semenjak era 60-an dan terus mendapat reaksi keras, kegiatan seperti ini seakan tidak ada matinya. Bahkan dalam perkembangannya, kegiatan seperti ini kemudian ditiru oleh SMP dan SMA dengan dalih adaptasi dan peralihan masa. Kegiatan ini pun dicontoh oleh satuan pendidikan di bawahnya. Terkadang dilakukan oleh kakak kelas tanpa diketahui pihak sekolah. Intinya untuk membuat para senior puas. Dan mirisnya, biasanya kegiatan ilegal seperti ini baru terbongkar setelah jatuhnya korban. Dalam mengantisipasi kegiatan yang menyimpang dalam masa orientasi peserta didik baru yang berlangsung di tahun ajaran pendidikan baru sekarang ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pencegahan praktek perpeloncoan, pelecehan, dan kekerasan pada masa orientasi peserta didik baru di sekolah. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan jika kegiatan MOS tidak dipungut biaya dan tidak boleh membebani pihak orang tua siswa. Bagi pihak sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi. Tips bagi para siswa baru yang menjalani kegiatan MOS di sekolah: ikutilah berbagai kegiatan yang diadakan dengan baik.
sebab kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi siswa dalam menjalani kegiatan sekolah di kemudian hari. Masyarakat khususnya para orang tua siswa juga dihimbau untuk ikut memantau kegiatan masa orientasi siswa ini. Jika menemukan ada pihak yang melanggar dengan melakukan praktek perpeloncoan, pelecehan, kekerasan fisik maupun mental, bisa langsung melaporkannya melalui laman http://mopd.kemdikbud.go.id. Bagaimana dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di luar negeri? Apakah ada kegiatan MOS atau ospek seperti di Indonesia? Di luar negeri, tidak ada namanya masa orientasi siswa berbentuk kegiatan yang kental dengan kekerasan atau siksaan mental dalam bentuk apapun. Di kampus universitas di Virgin Island atau UVI Amerika Serikat misalnya, masa orientasi penerimaan siswa baru justru diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang menunjang kemudahan mereka beradaptasi di kampus baru. Menurut informasi dari stcareersource.com, kegiatan di masa orientasi di UVI ini bertujuan meningkatkan kemampuan akademis dan adaptasi siswa terhadap kehidupan kampus. Demikian pula dengan Universitas of New Mexico, Amerika Serikat. Di kampus ini, mahasiswa baru tidak mengenal perpeloncoan ala militer dengan kekerasan fisik dan mental. Mereka justru menerima pelajaran berharga tentang ilmu keuangan, konsultasi, kasus pelecehan seksual, dan melek ilmu soal minuman beralkohol. Selain tur mengelilingi kampus, dalam beberapa hari para mahasiswa baru di sana bersama-sama mempelajari tema-tema positif tadi dan saling berinteraksi dengan rekan-rekannya, seperti dikutip SantaFeNewMexican.com. Di kampus Hampshire College, Amerika Serikat, mahasiswa baru justru diajak berkelompok untuk berdiskusi mengenai isu-isu penting seperti kekerasan seksual, komunikasi, dan lain-lain. Kegiatan ini terkesan santai karena digelar di taman-taman kampus sambil duduk melingkar. Pada acara yang lebih memacu adrenalin, mahasiswa baru disambut dengan pertandingan basket, panjat tebing, atau arung jeram. Intinya, semua kegiatan tersebut terasa lebih menyenangkan dan bermanfaat, tidak membuat stres dan tertekan. Selain itu, salah seorang pengguna sosial media di Indonesia bernama Haryanto juga menceritakan tentang pengalamannya saat berada di Mass Rapid Transit atau MRT Singapura yang menyebutkan bahwa kegiatan serupa ospek di negeri tetangga ini lebih inspiratif. Saat itu di dalam MRT ia dikejutkan oleh sekumpulan remaja berwajah ceria yang tiba-tiba mengajaknya tos alias saling menepukkan telapak tangan. Ternyata mereka adalah mahasiswa baru Nanyang Technology University atau NTU yang sedang mengerjakan tugas ospek dari senior mereka. Tanpa mengenakan atribut aneh, mereka mendapat tugas yang berjudul Kindness Campaign, di mana masing-masing mahasiswa baru setiap harinya harus membuat 30 orang bahagia dan kegiatan ini dilakukan selama sebulan lamanya. Mereka berkeliling Singapura untuk membantu bersih-bersih stasiun, terminal, dan toilet umum. Mereka juga membantu para pekerja yang sudah berusia lanjut. Tos yang didapat warga Indonesia bernama Haryanto ini ternyata bermaksud memberi semangat kepada para penumpang yang akan berangkat bekerja, disertai dengan ucapan semangat. Tujuannya sangatlah sederhana, yakni membuat orang tersenyum dan kembali bersemangat menjalani hari. Dan pemirsa, itulah beberapa informasi mengenai MOS dan ospek yang ada di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Meski saat ini kegiatan MOS atau ospek yang bersifat tidak mendidik sudah semakin berkurang, sayangnya masih ada saja beberapa sekolah atau kampus yang tetap menjalankannya. Semoga kedepannya kegiatan semacam MOS atau ospek di Indonesia semakin baik dan bermanfaat bagi para siswanya. Karena sejatinya kegiatan MOS atau ospek memang perlu dilakukan demi membantu memudahkan siswa baru memasuki babak baru dalam kehidupan akademiknya.